Hidup Jokowi! Sepertinya teman-teman banyak yang kecewa nih ya dengan keputusan dari kejaksaan untuk tidak menahan Spiritualitil dan Roy Panci ketika seseorang sudah dinyatakan tersangka, maka dia harus menjalankan beberapa prosedur sebelum ke persidangan, diantaranya memeriksakan kesehatan jasmani dan ruhaninya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah mereka dinyatakan sehat, bisa mengikuti persidangan, tidak gila, maka mereka akan diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan gimana nih? Nih dua orang ini udah sehat. Apakah mereka akan ditahan di kejaksaan seperti koruptor-koruptor itu, seperti penipu-penipu, seperti orang-orang yang melakukan KKN, atau karena kejahatannya cuma mengadu domba anak bangsa, yang dianggap kejahatan itu kejahatan kecil mungkin ya, silakan saja untuk tidak ditahan, itu haknya kejaksaan. Jadi memang prosedurnya seperti itu ya, karena mereka tidak melakukan kejahatan yang menakutkan banyak orang. Yang ditakutkan mereka akan melarikan diri atau kabur gitu. Kalaupun mereka kabur melarikan diri ya biarin saja ya kan. Toh Pak Jokowi juga tidak dirugikan. Artinya kalau mereka melarikan diri atau kabur berarti mereka tidak mau bertanggung jawab atas semua tuduhan-tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi. Kalau mereka taat, tunduk, mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh kejaksaan yaitu melaporkan seminggu sekali, ya artinya mereka mau bertanggung jawab dan taat mengikuti persidangan gitu. Jadi memang tidak perlu ditahan gitu. Kemarin itu ditahan 2 hari karena mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, maka ditahan ya. Sebenarnya itu shock terapi juga dari kepolisian kepada mereka supaya mereka nggak keluar-keluar terus. Makanya mereka disuruh pakai baju oranye, ya kan, biar malu, ya kan, sengaja itu shock terapi. Tapi kan mereka udah pada panik, kubu mereka tuh udah kocar-kacir itu, udah wah panik, waduh, 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 panik. Padahal memang itu 2 hari ditahan untuk melakukan pemeriksaan dan akhirnya mereka tiba-tiba jatuh sakit si Spiritualitil, ya kan, pucat, si Roy Panci juga begitu, lemes, ya. Padahal baru 2 hari itu ditahan. Gimana nanti kalau sudah diputuskan pengadilan mereka harus menjalani hukuman paling sedikitnya 5 tahun, ya. Ketika seseorang dengan sombong menantang-nantang, bahkan si Tipa pernah ngomong kan, saya juga pengen ngerasain tuh rasanya di penjara. Tapi baru 2 hari aja dia udah lemes, ya kan. Sok manja, lemes-lemes. Tiba-tiba ketika kejaksaan bilang mereka tidak ditahan oleh kejaksaan, tapi wajib lapor 7 hari sekali, langsung giras, langsung sehat, ya, langsung ceria, langsung wah kayaknya happy, kayaknya kemenangan. Padahal prosedurnya memang seperti itu. Jadi tidak perlu teman-teman ini menganggap bahwa kejaksaan ini tidak adil. Negara ini hukumnya ngawur, enggak, memang begitu, ya. Kejahatan mendowngrade nama baik seseorang, ya kayak gitu aja. Ya, seperti itu prosedurnya. Kalau mereka koruptor, teroris, membunuh, merkosa dan lain-lain itu yang menakutkan itu, mereka pasti ditahan oleh jaksa. Karena mereka dikhawatirkan akan lari, makanya ditahan. Supaya mereka tetap mengikuti persidangan tanpa kabur-kabur gitu. Kalau ini kan enggak, mereka mereka kalaupun kabur artinya ya berarti mereka bersalah kan gitu. Mereka kabur berarti mereka bersalah, mereka nggak kabur berarti mereka secara kesatria berani menghadapi persidangan, mempertanggungjawabkan semua yang mereka ocehkan selama ini, kan begitu. Jadi santai aja teman-teman, nggak usah menganggap bahwa hukum ini tidak adil, nggak apa-apa. Kemarin itu shock terapi, makanya saya juga senang aja ngeliat mereka pingsan itu, berarti kena mental nih si Spiritualitil. Ngeliat si Roy Panji juga pucat mukanya, kena mentalnya nih. Berarti sesombong-sombongnya kubu mereka ini baru ditahan 2 hari udah pucet pasti. Apalagi kita juga mendengar bahwa pihak pengacara mereka ini sudah mengajukan penangguhan penahanan, sehingga memang kejaksaan mengabulkan itu dengan mempertimbangkan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Kejahatannya hanya kejahatan elektronik gitu ya, kejahatan di media sosial, menyebarkan fitnah gitu. Ya, bagi saya sih hukuman-hukuman seperti ini di dunia yang ringan-ringan begini sih nggak apa-apa ya. Artinya mereka ini kan sedang menerima ujian berat ini, ya. Ujian berat apa? Ya kenikmatan dunia. Mereka melakukan kejahatan luar biasa seperti ini tapi tidak ditahan. Memfitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Lebih kejam dari membunuh, harusnya sih mereka tetap ditahan. Secara logika, mereka itu tidak melakukan kejahatan yang merugikan secara material. Kerugian yang diterima oleh Bapak Jokowi adalah nama baiknya tercoreng. Harga dirinya direndahkan, itu tapi tidak secara material. Jadi kalau kerugian yang imaterial ini sangat kecil kemungkinannya mereka akan melarikan diri, makanya mereka tidak ditahan, begitu teman-teman. Kita dengarkan dulu ini pernyataan dari si Rafli Harun. Kenapa dia berupaya keras untuk menangguhkan penahanan si Spiritualitil, ya, biar teman-teman juga paham. Kenapa kubu mereka ini menganggap bahwa penahanan ini tidak layak buat mereka, gitu, ya. Saya mengatasnamakan Troya saja dulu ya. Nah, kalau dari kami, Troya, kami mengundang rapat gabungan hari ini untuk membicarakan segala kemungkinan langkah-langkah hukum ke depan. Salah satunya ya itu penangguhan penahanan, karena penangguhan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini.
Karena bagaimanapun nggak enak ditahan kan, apalagi kalau kita bicara tentang azas presumption of innocence. Mereka kan belum tentu bersalah. Ini kan ranah gray area. Nah, itulah kegoblokannya Rafli Harun. Kok dia bisa ngomong mereka kan belum tentu bersalah, mentang-mentang belum diadili, sudah berani mengatakan bahwa mereka kan belum tentu bersalah. Kalau kejaksaan sudah mengeluarkan P21, artinya mereka bersalah. Apalagi mereka sudah dijadikan sebagai tersangka. Tersangka itu ya orang yang bersalah. Jangan ditutup-tutupi, ya. Karena tersangka itu artinya mereka bersalah. Jadi tidak ada kata-kata belum tentu bersalah, itu nggak ada. Untuk orang yang sudah menjadi tersangka, ya, apalagi sudah di P21. Bukti-bukti sudah lengkap bahwa mereka melakukan banyak sekali kesalahan. Bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini, dan kemudian dikriminalisasi. Makanya Bisa sekali bilang dikriminalisasi, ya kan? Jadi tuduhan ini jatuhnya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melaporkan mereka nantang-nantang laporin, ketika dilaporin bilang dikriminalisasi, kan sinting ini si Rapli ya. Apalagi bilang ini kan cuman bukan pembunuhan loh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Kipli, ya kan? Lebih kejam dari pembunuhan. Jadi layaklah mereka kalau ditahan sampai menunggu sidang ini dijalankan, harusnya layak kalau menurut kita. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini adalah ujian berat bagi mereka karena mereka diberi kenyamanan ini. Nanti mereka akan menanggung dosa-dosa fitnah itu di akhirat. kemudian bagi saya pribadi ya, kalau kriminalisasi seperti ini, ya 1 hari ditahan pun sudah tidak layak. Bahkan sejak awal saya mengatakan, kalau kasus ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan saja nggak layak. Karena ini Lucu ya, negara kita ini kan punya undang-undang yang jelas tentang pencemaran nama baik. Kalau dia sebagai ahli hukum mengatakan ini tidak layak, ya tolol makanya. adalah ada warga negara nanya mengenai keaslian ijazah dari mantan kepala negara. Salahnya di mana? Kan tinggal dibuktikan saja. Kalau memang tidak benar, katakan. Kalau benar, katakan. Nah, masalahnya adalah sejauh ini kan ada sikap yang tidak transparan dari Pak Jokowi. Mengatakan nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Kok nanti? Padahal kalau kita bicara tentang prinsip good governance, clean government, tidak semua urusan itu harus ke pengadilan. Kalau dia tunjukkan dan itu membuktikan bahwa memang benar ijazahnya asli, orang akan percaya. Tapi ketika berliku-liku seperti ini, sudah setahun seperti ini, ya orang makin percaya bahwa ijazahnya tidak asli. Ini kan bukan pertanyaan sebenarnya kasus ini ya. Kalau si tipu, kemudian si Panci datang ke rumah Pak Jokowi baik-baik bertanya, Bapak, mohon maaf, Bapak ijazahnya asli atau palsu? Itu mungkin akan dijawab oleh Bapak Jokowi. Ya, pertanyaannya dilakukan 4 mata, tidak di depan publik. Kalau ini kan enggak. Mereka ujuk-ujuk menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. 99,9% palsu. Menyatakan langsung di muka publik, menuduh, bahkan menghina, menista Pak Jokowi. Semuanya tuh fitnah gitu loh. Menuduh, memfitnah, mendakwa. Padahal belum tentu mereka mengetahui kebenarannya. Ketika mereka menuduh Pak Jokowi melakukan kejahatan penipuan, kan mereka menganggap Pak Jokowi menipu dengan membuat ijazah palsu. Menuduh UGM juga menipu. Menuduh KPU menipu rakyat dengan menutup-nutupi itu. Itu kan mereka menuduh. Yang mereka tuduh bukan hanya Pak Jokowi. Mereka menuduh teman-teman Pak Jokowi juga menipu, katanya menutup-nutupi, menuduh dosen-dosen gitu juga menipu, menuduh rektornya juga menipu, menuduh UGM-nya menipu, menuduh KPU juga menipu. Itu kan banyak yang mereka tuduh. Mereka tidak bertanya, tapi mereka menuduh. Kalau memang mereka ingin mengetahui ijazah seseorang asli atau palsu, apa? Kepentingannya apa? Kepentingannya apa? Dan untuk apa mereka meneliti ijazah? Hah? Nah, ini kan kita semua sudah bisa membaca bahwa yang mereka lakukan itu dalam rangka mendowngrade Pak Jokowi atas perintah seseorang. Dan mereka ini adalah penumpang gelap dari kasus yang diviralkan oleh kubu Egy Sujana kan di tahun 2014. Mereka menumpang gelap, ikut-ikutan menuduh tanpa membuat bukti-bukti. Bukti-bukti mereka itu bukti nggak bisa dipertanggungjawabkan karena mereka melakukannya secara serampangan, tidak dengan alat-alat yang terukur. Tuduhan-tuduhan yang dilakukan Rizwan sudah dibantah sama Rizwan sendiri. Bahkan bukunya juga sudah dibantah oleh Rizwan sendiri. Tapi orang-orang ini kan ngotot, merasa sebagai ahli, meneliti. Apa gitu? Ngapain meneliti ijazah Pak Jokowi? Kenapa tidak diteliti ijazah Megawati? Ijazahnya Prabowo? Ijazahnya SBY? Gus Dur? Teliti itu ijazahnya. Coba urusan presiden sebelumnya itu diteliti. Kenapa hanya ijazah Pak Jokowi? Berarti kan kalian punya niat-niat busuk di situ. Ya, niat busuknya apa? Ya hanya Allah yang tahu. Karena kalian nggak pernah mau ngaku. Kalian kan ngakunya sebagai peneliti. Ngakunya kan berjuang. Berjuang apa begitu? Emang ada manfaatnya buat rakyat? Tidak ada manfaatnya. Kalian sudah mengadu domba, memecah belah, memfitnah, menyebarkan kebencian, kemudian mencuci otak rakyat kalian itu, menimbulkan keraguan-raguan terhadap Pak Jokowi. Kalian mau kan yang mencintai Pak Jokowi sedikit, yang tadinya banyak jadi sedikit dengan isu ini? Nggak akan pernah. Justru yang mencintai Pak Jokowi semakin banyak. Gen Z itu semakin mencintai Pak Jokowi. Semakin kalian menghina Pak Jokowi, semakin banyak yang mencintai Pak Jokowi. Kalian pasti akan gagal. Udah pasti itu gagal. Nah, inilah yang kelihatannya mau diredam dengan menangkap dan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu ya tentu kita akan mengupayakan langkah-langkah hukum agar ada keadilan bagi mereka dengan prinsip presumption of innocence. Mereka belum tentu bersalah dan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka pun juga tindak pidana dalam gray area. Mereka maunya diberlakukan praduga tidak bersalah, tapi mereka menuduh
menuduh gitu loh. Sudah menuduh dan menuduh Pak Jokowi bersalah. Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, dituduh bersalah. Pak Jokowi tidak boleh membela diri, bahkan ditantang untuk melaporkan ke polisi. Ketika Pak Jokowi melaporkan ke polisi, Pak Jokowi dibilang mengkriminalisasi. Bersalah lagi. Pak Jokowi kok bersalah terus? Pak Jokowi nggak boleh ngapa-ngapain, dihina, dituduh, difitnah, suruh diam aja gitu. Hah? Das semua itu suruh diam aja. Ya, kita punya hak untuk memperbaiki nama baik kita ketika nama baik kita dicemarkan. Apalagi dituduh, difitnah seperti kalian itu, ya. Giliran kalian diperlakukan seperti ini, bilangnya praduga tak bersalah. Ya Pak Jokowi itu belum dibuktikan oleh kalian kok kepalsuannya, tapi sudah nuduh memalsukan ijazah itu loh. Gendeng kalian itu. Masih debatable apakah ini benar-benar tindak pidana atau bukan. Sekali lagi, kalau itu pembunuhan, perampokan, penganiayaan, korupsi, ya kita mau bilang apa. Tapi ini adalah pernyataan pendapat berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, berdasarkan ekspertis mereka masing-masing. Nah, tai kucing ekspertis, mereka itu bukan ahli. Mereka itu tukang fitnah, ahli-ahli fitnah akhir zaman, antek dajjal. Ya, jadi tidak ada mereka itu meneliti, itu nggak ada. Mereka hanya mencari-cari kesalahan, udah itu. Oke. Ini sudah ada yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan jaminan penangguhan? Banyak. Ada beberapa nama yang barangkali apakah kami sebutkan atau tidak ya. Oke, yang barangkali yang tidak keberatan disebutkan karena dari awal antusias sekali seperti di Profesor Din Samsudin misalnya, itu bersedia memberikan. Ada juga, saya tidak sebutkan namanya secara spesifik, dua mantan ketua Mahkamah Konstitusi misalnya, itu juga memberikan jaminan. Jadi jaminan itu kita sudah siapkan sesungguhnya, tetapi tentu eskalasinya harus lebih meningkat ketika sudah ada penahanan seperti ini. Nah, teman-teman kan jadi tahu, yang menjamin mereka itu kan orang-orang besar. Din Samsudin, pembenci tulen Pak Jokowi, itu pembenci tulen itu Din Samsudin. Ya. Kemudian ada 2 mantan ketua MK, itu dia yang menjamin. Ya orang besar juga, karena 2 orang itu belakangan ini menjadi membenci Pak Jokowi, nggak tahu kesalahan Pak Jokowi apa, tiba-tiba membenci dan mendukung spiritualitil dan Panji ini, kita juga nggak tahu ya. Karena apa? Narasi-narasi mereka menyesatkan itu, walaupun mereka ahli-ahli itu menyesatkan narasinya. Sudah saya bantah di video-video saya kok, membohongi rakyat itu isinya. Ya jelas-jelas ini fitnah kok. Ya mereka membela tukang-tukang fitnah. Ini kan lucu sekali. Di mana otaknya itu ahli-ahli hukum itu? Masa tukang-tukang fitnah dibiarkan memfitnah seperti itu? Di mana hati nurani kalian itu? Ya orang-orang beragama, kelakuan kalian itu benar-benar. Ya membela tukang-tukang fitnah itu. Jadi di dalam ini anggota GMKR ini juga sempat menyebutkan salah satu upayanya dia akan melakukan peradilan sebelum ini. Apakah juga nanti masuk dalam ranah yang akan digodok dalam langkah-langkah hukum? Ya tentu kalau kita bicara tentang GMKR kan tidak ada kaitannya dengan tim hukum kan. Ini adalah kelompok masyarakat yang punya aspirasi sendiri dan silahkan kan kita tidak bisa melarang kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat bayaran, nggak mungkin masyarakat membela Panji. Kita ini masyarakat akar rumput yang tidak ada yang bayar. Kita sudah bisa melek, kita tahu mana yang benar mana yang salah karena kita tidak ada yang bayar. Yang membela Roy Panji, spiritualitil itu orang-orang bayaran semua. Udah saya yakin itu. Orang-orang yang dibayar, memang martir-martir yang sengaja dibayar untuk membela tukang-tukang fitnah. Udah begitu ya, teman-teman. Terima kasih.